Jadi yang latar belakangnya sebenarnya itu ya kita hanya kumpul-kumpul, ketemu bareng. Dulu namanya itu sebelum Syariah Investor Generation, namanya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SIG, saya Meli Siti Mariam. Selamat datang di podcast Minsik Talk. Podcast ini adalah program baru dari SIG dan pada podcast kami kita nanti akan membahas mengenai pasar modal syariah dan investasi syariah lainnya begitu ya. Dan pada episode podcast kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari SIG karena mungkin dari sebagian teman-teman ada yang belum mengenal SIG itu apa sih gitu ya. Apa sih perannya dan sebagainya begitu ya. Nah, tentunya pada podcast hari ini aku nggak sendirian ya, ditemani oleh orang yang sangat berjasa sekali nih bagi SIG. Dan tentunya dia itu merupakan ketua umum dari SIG pada periode tahun ini. Dan selamat datang Bang Frada Albiansyah. halo, selamat datang. Oke, namanya panjang ya, Bang Panjang. Frada begitu. Jadi aku panggilnya Bang Albi aja ya. Boleh, Oke. boleh. Oke, teman-teman di sini sudah hadir Bang Albi sebagai ketua umum dari SIG dan mungkin kita akan mengupas tuntas ya mengenai SIG begitu ya. Ya, Nah, mungkin teman-teman tuh pada bertanya nih Bang, SIG tuh apa sih begitu? Mungkin bisa dijelaskan. oke, mungkin salam kenal ya buat teman-teman penonton dari Minsik Talk. Jadi saya Fradel Wiansyah, saat ini memang diamanahin jadi ketua eh, Syariah Investor Generation, yang mana SIG ini ada dulunya itu dulunya itu adalah sebuah komunitas ya yang memang base-nya itu hanya di Bandung saja. Hmm. Dulu namanya itu sebelum Syariah Investor Generation, namanya itu adalah Bandung Syariah Investor Community. Hmm. Jadi komunitas ini tuh berdiri karena dulu ada yang namanya event ya. Event tuh kalau nggak salah itu di Bandung, namanya tuh Bandung Youth Investor. Cuma memang karena memang ada kendala dan lain hal gitu ya. Jadi nggak jadi ininya eventnya. Lalu komunitasnya tetap berjalan, tapi berjalan tuh hanya beberapa bulan. Lalu tuh vakum. Hampir vakum 2 tahun ya, karena saya juga ketepatan momen itu juga di komunitas juga, dan saya memang dari awal itu kayak ingin berkecimpung di industri keuangan syariah. Saya minta izin nih kepada foundernya ya, Hmm. untuk gimana, untuk biar kita rebranding lagi gitu, Hmm. dengan hal yang baru, dengan suasana yang baru, dengan tim yang baru juga gitu. Nah, terbentuklah namanya Syariah Investor Generation. Jadi Syariah Investor Generation itu ya berdiri tahun sekitar 2020 akhir atau 2021 awal. Kita itu awalnya cuma ya iseng lah Zoom. Tapi memang awalnya itu memang kita udah pernah ketemu dan sering ngopi bareng, ngebahas tentang pasar modal pada umumnya ya. Lalu mungkin karena ini memang bahasnya saham syariah, jadi ya kita nanti fokusnya mungkin lebih ke pembahasan pasar modal syariah kayak gitu. Oke. Oke, jadi itu dia ya, SIG itu Syariah Investor Generation. Nah, nanti kita akan mengupas lagi nih lebih dalam. Tadi udah sedikit di-spill ya Ya, sejarahnya, jadi namanya bukan SIG dulunya dulu begitu bukan ya, SIG Bang. betul. Oke, apa sih yang melatar belakangi sehingga oke deh kita buat SIG dan apakah orang-orang dari awalnya itu kan mungkin beda-beda orang gitu ya. Hmm, Apakah ada yang masih stay sampai sekarang gitu? oke. Terus bagaimana sih perjalanannya begitu Bang untuk SIG sampai saat ini? Oke, dulu yang melatar belakangi kenapa Syariah Investor Generation atau ICG, mungkin kalau ICG mungkin ada ini ya, brand, kayak brand juga nih dari Hmm. produk semen gitu ya. Cuma nggak apa-apa. Ini mungkin karena memang kita sifatnya komunitas, mungkin nggak apa-apa kita sebut SIG ya. Hmm. Jadi SIG itu dulu memang berawalnya tuh memang ya hanya sebatas kayak kita ngopi, ngumpul, Hmm. tapi ngumpul ngopinya itu sering bahasnya tuh tentang invest saham gitu. Hmm. Invest saham. Tapi belum belum spesifik syariah. Karena Oke. memang syariah mungkin tahun itu juga ya sebenarnya udah bertumbuh dan dikenal ya, tapi memang kan orang masih, ih memang ada ya? Masih tabu begitu ya? Memang ada ya saham syariah gitu. Kalau Hmm. misalnya orang kan dengar pasti, ih syariah memang
ada emang saham dulu aja saham biasa aja mungkin masih dianggap judi atau Betul. misalnya, "Ah, ini mana ada saham halal," gitu ya. Tapi memang pada kenyataannya ada gitu. Jadi yang latar belakangnya sebenarnya itu ya kita hanya kumpul-kumpul, ketemu bareng, ya jadi kebentuk tuh habit circle-nya gitu. Mmm. Kebentuk habit circle-nya jadi ya makin banyak yang join gitu, teman-teman Mmm. join, daripada hanya sebatas kumpul-kumpul Pak, ya udah kita buat komunitas maksudnya biar bisa lebih menjangkau ya, atau Mmm. misalnya memberi kesempatan buat teman-teman yang ingin belajar, Mmm. biar ada temannya juga gitu. Mmm. Awalnya kayak gitu sih, cuma kalau untuk, eee, yang untuk SIG saat ini tuh memang kita lebih sedikit modern lah ya. Kita pengen ada komunitas investor syariah khususnya yang mungkin lebih dominan untuk anak muda kali ya. Mmm. Karena mungkin anak muda kan istilahnya kan agent of change tuh. Jadi Betul. kesempatan untuk belajar, mengasah kemampuannya lebih tinggi gitu. Mmm. Gitu sih Mel. Iya iya. Oke, tadi kan, Abang juga bahas ya mengenai pasar modal atau investasi saham syariah itu Heeh. masih tabu lah ya di Iya, masyarakat gitu ya, betul. khususnya di generasi muda. Nah, apa sih tantangan ketika pembentukan dari SIG ini? Sebenarnya tantangannya itu awalnya kita sebenarnya nggak ada tantangan ya. Sebenarnya Oke. nggak ada tantangan, cuma makin di sini kan jumlah investor tuh makin banyak ya. Mmm. Jumlah investor makin banyak, terus juga ternyata orang-orang yang mau belajar investasi syariah itu juga makin banyak. Jadi anggapannya kayak, wah berarti tantangannya harus bisa menjangkau atau mengedukasi orang-orang yang pengen belajar saham syariah Mmm. di seluruh pelosok daerah pengennya gitu. Jadi Mmm. tantangannya kayak gitu. Jadi tantangannya sebenarnya kalau untuk tim atau pengurus IG sendiri itu memang ya bagaimana kita bisa diterima ya sama Mmm. masyarakat bahwasanya saham itu nggak judi loh, saham Mmm. itu nggak haram loh gitu. Maksudnya Mmm. saham itu ada fatwanya, ada peraturannya yang memang diatur oleh negara dan agama kayak Ada lembaga gitu. yang mengaturnya begitu Iya ya? betul, jadi nggak Jadi don't seolah-olah worry gitu ya? jadi nggak saham itu aduh saham itu judi judi, makanya mungkin judi itu karena nganggapnya saham itu bukan investasi atau trading tapi mainan kali ya, Mmm. kayak gitu mungkin. Iya iya, benar benar. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, siapa saja sih pihak yang terlibat ya Mhm, dalam, sejarah SIG dari awal pendirian hingga saat ini? oke. Kalau pihak-pihak terlibat memang dulu saya bukan seorang founder ya, bukan Mmm. seorang founder, cuma memang ada founder gitu ya, ada Mhm. founder namanya, Mas Iqbal ya. Mhm. Mas Iqbal nih saya kenal dari kuliah tuh. Kita awalnya juga kenal juga hanya di sebuah, restoran kafe di Bandung. Oke, random ya? Lama-lama kenal Mmm. kenal, jadi masuk nih Mmm. pembelajarannya gitu. Ya udah lama-lama, kita mungkin ya karena mungkin dulu hanya jalan berdua, tapi kan kita pengennya ini lebih berkembang lebih luas gitu. Mmm. Memang dulu ada Mas Iqbal yang sebagai founder, lalu juga ketua pertama itu ada Mas Margian ya. Mas Mmm. Margian tuh dari Universitas UIN Bandung. Mmm. Lalu ketua keduanya itu ada Mas Marsal nih, satu alma Mmm. mater sama saya. Mas Marsal Muhammad Dejan itu sebenarnya bukan, kenal bukan yang gimana-gimana, tapi memang awal mulanya kenal juga itu di salah satu kopi ya, kopi di Bandung juga, di Oke. dekat kantor Bursa Efek gitu. Mmm. Kenal-kenal, lama-lama dia tertarik dan pengen ngebantu gitu, sampai saat ini juga dia bisa berkarir di pasar modal ya. Mmm. Lalu ya ketua berikutnya baru saya nih. Ketua berikutnya baru saya Oke. yang udah diamanahin mungkin sampai, beberapa tahun ke depan untuk bisa ngehandle komunitas atau perkumpulan ini sih, gitu. Oke, berarti itu dia sejarah dari SIG yang Mhm, tadi menarik ya. iya betul. Maksudnya dari pertemuan yang tidak disengaja di kafe lagi ya, Heeh, betul. 2 kali, terus pada akhirnya bisa membentuk, komunitas yang dinamakan dengan Syariah Investor Generation. Tapi ini Betul, keren juga ya, iya maksudnya anak muda nih ada yang mau membuat community yang memang bisa sangat berpengaruh sih untuk perkembangan pasar modal mhm, syariah khususnya, iya begitu ya. Oke, nah selanjutnya nih kita udah tahu ya sejarah dari SIG itu seperti apa, terus kita pengen tahu ya, apa sih peran SIG mhm, bagi, generasi muda khususnya iya, begitu, mengenai pasar modal syariah dan juga, apa sih program unggulan atau oke, program-program apa saja yang udah jalankan ya, dijalankan begitu oke. ya oleh SIG? Boleh. Oke, mungkin sebatas info ya, bahwasanya komunitas ini udah berbadan hukum ya, udah berbadan Oh. hukum, kita bentuknya itu perkumpulan. Mhm.
Lalu kita juga ada yang institut juga untuk mungkin Mmm, menaungi teman-teman yang ingin ngambil sertifikasi di pasar modal gitu ya. oke. Nah untuk program tadi ya, Iya. apa aja yang udah kita jalanin memang sebelumnya itu kita hanya kumpul-kumpul biasa gitu. Mmm, Kumpul-kumpul biasa sebatas ya udah ada event kita datang atau kita buat event atau misalnya kita buat ngopbar dulu namanya tuh ngopi bareng gitu ya. mmm, Jadi kayak hanya sebatas itu. oke. Namun kesini-sini tuh kayak wah ini komunitas kok sudah berjalan dan bertumbuh cukup baik yang saya lihat. Tapi harus gimana ya, banyak teman-teman yang ingin join gitu. Mmm, Hanya untuk sebatas pengurus atau, anggota. ya. Nah untuk generasi pertama memang ya udah kita kumpul-kumpul aja, generasi kedua memang ya setidaknya kita ada melibatkan lah beberapa dari pihak, stakeholder di pasar modal gitu ya, Ya. khususnya di Bursa Efek maupun OJK. Akhirnya kita juga ya udah kita buat program deh. Mmm, Memang untuk, tahun-tahun pertama memang kita nggak ada program, tapi memang untuk 2 tahun belakangan ini kita sudah ada program khususnya kayak, roadshow, mmm. terus juga, belajar bareng, analisa teknikal dan fundamental. Oh, Terus juga, saat ini kita memang untuk di tahun 2025 nih kita cukup banyak ya berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia, IDEX Islamic. mmm, Kita buat yang namanya tuh kayak GEMAS ya, itu GEMAS itu gerakan mmm, gerakan mengedukasi saham syariah, oke. pakai S-nya berarti S-nya 2 tuh, dingin. Gerakan mengedukasi saham syariah ini kita menjangkau seluruh hampir wilayah Jawa Barat dan di luar Jawa Barat untuk bahwasanya kita, eee, saham syariah ini nih kayak gimana sih gitu, Mmm, mekanismenya kayak gimana, terus juga transaksinya kayak gimana, sampai mungkin nanti belajar, analisanya sampai nanti ke tahap kita beli sahamnya. Itu sih mmm, kalau Gemas. Jadi kayak ada lanjutan-lanjutannya. Terusnya itu kita ada dilibatkan ya dalam program, Duta Pasar Modal Syariah. Jadi mmm, untuk Duta Pasar Modal Syariah ini kayak orang-orang, anak-anak muda yang ingin menjadi Investroopers atau Duta Pasar Modal Syariah yang bisa menjadi ini ya, suatu jembatan antara bursa atau, SIG untuk mengedukasi di teman-teman sekitar atau misal organisasi-organisasi sekitar. Jadi memang, lingkupnya itu memang udah lebih spesifik, mungkin lebih ke organisasi mana gitu atau misalnya lebih ke lembaga mana. Jadi memang mereka itu kayak sebagai duta lah atau mmm, sebagai agen pasar modal syariah untuk mengedukasi, eee, istilahnya kayak mewakilin para dari Bursa Efek atau mmm, mungkin dari tim ICG sendiri gitu. Terus berikutnya itu kita juga ada, sebenarnya banyak, cuma memang kalau misalnya liburan gitu agak jadi waktunya tuh lebih panjang ya. panjang gitu ya, cuma memang kita terakhir ini kita lebih ada program sertifikasi, Mmm, itu mungkin dari, tim ICG Institute juga, terus kalau untuk dari terakhir itu kita memang nanti bakal ada yang namanya, Bandung Syariah Investor Gathering. Jadi mmm, Bandung Syariah Investor Gathering ini nanti kita kayak ya ini ya, merayakan, miladnya SIG mmm, dengan teman-teman semua investor-investor syariah mungkin dimanapun berada. Coba memang nanti kita buatnya itu di kota Bandung sambil mmm. nanti kita mengadakan filantropi juga gitu. Oh. Jadi kita mewakafkan atau mensedekahkan saham, kita dari ICG untuk nanti disumbangkan ke Basnas kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Tapi tadi agak menarik nih, berarti SIG ini tuh kebentuk 2, 2 Entitas ya? entitas gitu Heeh ya. Jadi heeh, ada SIG Community heeh. dan SIG Institute begitu Betul ya. betul. Jadi kalau misalkan teman-teman yang memerlukan, sertifikasi ya Mhm, khususnya orang yang mau, apa namanya, berkarir di pasar modal itu harus memerlukan sertifikasi dan betul, itu dibantu oleh dibantu. SIG Institute itu ya. Betul, nanti Luar dibantu. biasa sekali ya. Oke, mungkin ini bisa di-clear-kan ya teman-teman. Takutnya kayak, kenapa ya ada 2 ya gitu Iya kan. iya, Nah jadi, memang community ini, khusus lebih ke mengedukasi mhm, gitu ya, betul, masyarakatnya begitu. Dan tadi pun udah dijelaskan bahwa peran dari SIG ini tuh udah bukti nyata ya, maksudnya, mhm, bukan hanya sekedar komunitas yang kumpul-kumpul aja, tapi memang udah ada bukti nyatanya tadi salah satunya berkolaborasi dengan IDX Islamic iya. begitu ya Mas Mas jadinya Bang. Mengedukasi, terus tadi juga ada duta pasar modal Iya, begitu ya, pasar modal syariah khususnya begitu. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah seberapa besar sih pengaruh atau peran dari SIG terhadap literasi, mhm, pasar modal syariah atau investasi syariah? oke.
Mungkin kita nggak pernah menghitung ya, karena memang kita tulus dari hati untuk contoh kadang kita sama teman-teman SCG sendiri lah, kadang ketemu teman-teman, "Bang, kita pengen belajar kita pengen belajar." Tadi kita nggak menghitung nih, seberapa besar impact kita ke masyarakat Masyarakat. ya, tapi memang kita ya udah kita mengalir aja, contoh kita di tempat umum kita ketemu orang, ternyata, "Bang, ini dari komunitas ini ya?" Contoh kita juga terakhir kita ada di Kota Makassar ya. Mmm, Kota Makassar gitu, pas saya pakai seragam ini, memang ketepatan nggak jadi community partner ya, mmm, ketepatan kita pakai seragam ini ditanya, "Ini komunitas apa?" Gitu, "Oh, mmm, Pasar Modal Syariah." "Eh, boleh join nggak?" Atau misalnya, "Bang, kita nanti boleh dibantu nggak untuk belajar analisa ini, analisa itu?" mmm, Ya kita ngalir aja gitu, iya, ngalir aja, bahkan juga kalau misalnya kita dibilang kita juga ada yang sifatnya kayak, Eee, mungkin mahasiswa khususnya itu lebih pengen belajar saham syariah atau pengen belajar, "Bang, kita pengen trading nih tapi kita bingung nih nggak ada temennya," gitu. Ya udah, mmm, mungkin kita sebenarnya kayak ada grup diskusinya, ya, itu mungkin teman-teman bisa join di situ. mmm, Jadi itu gratis, nggak ada biaya-biaya, kita full free mmm, untuk teman-teman yang mau belajar. Bahkan teman-teman kita yang ada di SIG ya, mmm, SIG itu bahkan ngebantu nih mencari saham-sahamnya yang potensial oh, gitu, oke. kayak serunya di situ. Jadi kayak Iya, ya kita cuannya bareng, kayak lo misalnya contoh kalau misalnya terjadi loss ya kita loss-nya juga bareng gitu. bareng. Jadi kayak ada temennya gitu, itu seru. Iya, Jadi kalau untuk impact-nya sih memang kita nggak ada berhitung bahwasanya kita impact-nya hampir 10% apa 100% mhm, impact-nya kepada masyarakat, bahwasanya kita ngedukasinya itu iya, gitu. Cuma kita lebih ke ya udah mengalir jalan, aja, ternyata ada yang mau belajar mhm, atau misalnya kita buat event, ya udah kita lebih kayak ke ngedukasi dengan setulus hati aja sih gitu ya, asik. mungkin. Oke, itu dia ya teman-teman. Nah, terus, kita juga penasaran nih, sebenarnya untuk merekrut anggota dari Mhm. SIG itu tuh seperti apa sih? Apakah ada spesifikasi Oh ya, khusus, misalkan dia harus tahu mhm, pasar modal atau memang orang yang mau belajar pun masih bisa untuk gabung di SIG gitu ya, untuk kepengurusannya iya, khususnya ya? oke. Dan terus kalau misalkan memang siapapun boleh masuk, gimana sih cara ngebentuk biar anggota-anggotanya itu jadi paham tentang Paham pasar ya, modal syariah itu sendiri. oke, menarik. Karena kita secara investor generation tuh kita nggak pernah ini ya, kita nggak pernah buka open recruitment. Oke. Dari dulu kita nggak kita Lalu bagaimana nih cara untuk kit menarik anggotanya? ya gitu, teman ke teman, Mmm, ketemu, satu visi, satu misi. Jadi awalnya tuh nggak ada yang sifatnya open recruitment, oke. spesifikasi begini bla 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 bla, nggak ada. Ya, Selagi dia ingin belajar, tentang investasi di pasar modal, khususnya juga pasar modal syariah, mhm, dan dia pengen ngebantu dan pengen ada impact-nya juga sama industri ini, ya udah kita silakan gitu kan. Awal mulanya seperti itu. Cuma emang makin ke sini kan kita mulai terbiasa dengan yang namanya, pertumbuhan dengan profesionalitas ya. ya, Jadi awal mulanya memang kita teman ke teman, satu visi satu misi join gitu ya. Tapi lama-lama ke sini tuh kita udah mulai, oh ternyata kita butuh seseorang yang begini, sesuai ini. mmm, Bahkan di era digitalisasi sekarang kan kadang ngedukasi juga nggak harus kita langsung terjun lapangan kan. Kayak betul, sekarang ini podcast atau misalnya nanti mungkin buat video TikTok, Reels dan lain-lain tuh juga bagian di edukasi, dan kita butuh tim-tim yang kadang paham dan melek gitu. Nah mhm, mungkin kalau untuk rekrutmen atau perekrutan ya, untuk anggota atau pengurus sendiri, memang dari dulu kita awalnya tuh ya istilahnya tuh kayak rekomendasi teman, mmm, dari teman ke teman, satu visi join gitu. Tapi ya, memang saat ini kita memang untuk lebih maju lagi dan profesionalitas, mungkin nanti kita ada beberapa rekrutmen untuk, beberapa tim-tim yang bahkan mungkin, demand-nya atau permintaan industrinya itu cukup tinggi gitu. ya, Nah kalau untuk tadi ya, untuk, agar pengurus sama anggotanya tuh biar satu visi, satu paham nih ya mhm, tentang pasar modal syariah, memang ya karena memang dari awalnya kita udah kumpul, sering ketemu, bonding ya, jadi lebih, sering bahas market daripada ngomongin orang gitu. Paling ngomongin orang nggak tentang boleh ya? ngomongin politisi kali. Jadi Oke, makanya, kita lebih lebih tepatnya mungkin ya kita pasti kalau udah duduk nggak jauh-jauh bahasnya pasti tentang tadi beli saham apa, "Oh tadi mmm, sahamnya begini, oh ya ini karena impact-nya begini." Jadi ngalir. iya, Nah tapi memang saat ini juga kita ada yang namanya tuh internal development. Jadi kayak oke,
kita belajar bareng internal biar orang-orangnya paham sendiri tentang pasar modal syariah khususnya. Di grup juga kita kadang suka ngelempar bahwasanya kita lagi rame ini nih kayak Ya. kemarin emas dan lain-lain dan itu mengalir aja antar sesama anggota, antar sesama pengurus. Jadi kayak sekarang kita buat ininya lah waktunya, plannya bahwasanya internal development waktunya sekian, nanti pembahasannya apa. Jadi semua pengurus paham, untuk anggota mungkin ya, anggota grup, member dan lain-lain. Hmm. Kadang memang karena tiap hari market ya, dari Senin sampai Jumat itu eee, aktif ya mereka trading, jadi kayak kita lempar berita, kita lempar pembahasan diskusi dan lain-lain tuh ngalir aja. Hmm. Nah, tapi memang kita sedikit kasih warning dan notice bahwasanya kalau saham-saham non syariah tolong jangan dibahas dulu ya gitu ya. Contoh kayak Oke. kemarin tuh ada saham perbankan yang dibahas gitu-gitu. Ada satu member yang, "Mas, ada yang bahas non syariah nih, tolong Oke. dibantu diiniin." Ya oke, Hmm. jadi kita Jadi anggotanya juga udah lebih kritis heeh, bener, ya, jadi makanya kayak jadi tahu. jadi lebih kritis anggotanya Iya. gitu. Makanya saya terharu juga dan istilahnya appreciate lah buat Mhm. teman-teman yang maksudnya, ternyata kita bisa lebih baik ya daripada yang sebelum-sebelumnya, karena memang untuk saham-saham syariah memang ya karena memang porsinya juga sebatas Mhm. untuk beda lah daripada saham-saham reguler konvensional lainnya. Jadi yang kita bahasanya di grup tuh saham-saham syariah. Jadi yang betul-betul fokus saham syariah kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya Oh nih, iya, Bang. ini wawancara ini. Nah, berarti tadi udah disebut juga ya Mhm, bahwa ketua pertamanya ada Bang Margian, mhm. keduanya Bang Marsal, dan Bang Albi tuh yang ketiganya Yang 3 berarti ya, ya, ya. generasi ketiga gitu. Iya. Nah, kita penasaran nih dengan, para alumni atau apa ya disebutnya? Iya, alumni kali. Para alumni gitu ya, yang angkatan-angkatan sebelumnya yang di mana mungkin dia awalnya mau belajar aja. Mhm, Ada nggak sih yang maksudnya kondisi para alumninya tuh sekarang seperti apa? Apakah ada yang memang karena dengan adanya SIG dia bisa berkarir di iya, dunia pasar modal, di industri pasar modal atau bagaimana gitu, Bang? oke. Kalau untuk teman-teman ya, teman-teman dari SIG Community atau Syariah Investor Generation, memang dulunya mahasiswa. Mmm. Tapi semakin berjalannya waktu pasti pikiran, wawasan bertumbuh Yap. dan selalu pengen, "Aku pengen jadi apa sih setelah ini?" Gitu kan. Mungkin itu pada dia masa kuliah, Ya. tapi ketika ketemu teman-temannya yang se-circle, ketemu seseorang yang misalnya satu frekuensi ya, Mmm. bahkan yang dulunya nggak kepikiran berkarir di industri pasar modal, ya kayak Mhm. dulu saya juga gitu, Iya. yang dulu nggak berpikiran jadi, sesuatu yang pekerja ya, Mhm. pekerja atau misalnya berkarir di pasar modal itu gak kepikiran jadi kepikiran kayak Mmm. gitu. Nah untuk teman-teman tuh sebenarnya hampir semua ya, hampir semua mungkin, 80 sampai 90% tuh Wow. hampir semua kepengurusannya itu sekarang udah kerja di market pasar modal ya, di Oh. industri pasar modal. Oke. Ada yang mungkin di sekuritas, Mmm. mungkin ada yang kerjanya mungkin di lembaga pasar modal lainnya Ya. gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya kita saling terhubung, kita juga saling kadang berkomunikasi. Ya. Kenapa? Karena kadang alumni-alumni ini kadang yang menginfokan bahwasannya, ternyata industri ini begini begini, ternyata butuh spesifikasi Spesifikasi. seperti ini. Jadi kan teman-teman yang ada di community kan jadi, "Oh, saya ada waktu nih untuk ngambil sertifikasi itu, saya Mmm. mungkin ada waktu untuk ngambil, sertifikasi profesi yang lainnya," gitu. Jadi untuk persiapan dirinya untuk bisa masuk ke pintu gerbang, ini ya, karir ya di pasar modal. Jadi hampir semua sih sekarang kayak saat ini mungkin Mbak Meli juga ya sama saya juga sekarang kerjanya di ini ya, di Nge pasar modal gitu. iya. Makanya jadinya ya itu, kadang kita semua juga awalnya nggak tahu bisa berkarir, sekarang malah kita Iya. berencana untuk bisa sukses di karir di pasar modal ini gitu. Ya, jadi awalnya kayak cuman hobi atau seneng aja gitu ya tentang Iya, pasar modal, taunya malah jadi sumber sumber penghasilan juga ya. penghasilan gitu ya, gitu sih. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang SIG-nya itu sendiri ya, terus peran, sejarah begitu ya. Nah mungkin karena Bang Albi sudah berkecimpung di Mhm, dunia pasar modal udah cukup lama ya, iya, lumayan bisa dikatakan seperti mhm, itu. Nah, boleh dijelaskan gak sih, maksudnya bagaimana sih perkembangan pasar modal syariah ya di beberapa tahun kebelakangan ini? Apakah memang ada pertumbuhan, iya. apakah pertumbuhannya pesat atau seperti apa? Mungkin
lebih bisa merasakannya begitu, Bang? Oke. Mungkin untuk perkembangan ya, perkembangan khususnya mungkin kayak kan kita kan lebih dominan ke saham syariah ya. Hmm. Jadi saham syariah itu memang sampai saat ini tuh kalau yang saya lihat tuh dari jumlah sahamnya aja Ya. dari 2015 sampai 2023 tuh pertumbuhannya tuh hampir 100% ya. Kalau nggak salah karena dulu hanya 300 saham sampai saat ini tuh 600 saham kan. Oke. Makanya bahwasanya oh ternyata industri ini bertumbuh juga gitu. Hmm. Termasuk nanti dari market kapitalisasi pasarnya juga itu hampir tadi pas saya baca data OJK itu hampir di atas 7.000 sampai 11.000 triliun untuk market kapitalisasi pasar saham syariah itu sendiri. Ya. Nah, untuk pertumbuhan kayak sukuk dan lain-lain itu mungkin nanti bisa kita baca juga ya yang ada di website IDX Islamic, itu ada di publikasi. Cuma memang pertumbuhan jumlah investor juga gila-gilaan juga ya. Ya. Khususnya juga investor saham syariah. Ya intinya yang saya lihat tuh pertumbuhannya itu bisa ini ya, bisa kita lihat dari ternyata banyak ya. Kadang kayak teman-teman, contoh saya kemarin tuh satu lift sama mahasiswa, nggak tahu ya mahasiswa mana, karena saya nggak ngeliat ininya logonya. Ternyata dia lagi buka online trading, makanya Oh. ternyata udah maksudnya orang-orang udah banyak yang terliterasi mungkin di Ya. kota-kota besar kali. Ya. Nah jadi kadang kalau misalnya kita lihat, oh udah paham gitu kan, bahkan mungkin udah jual dan beli atau misalnya dia udah investasi di saham syariah Ya. atau gimana-gimana. Makanya kalau yang saya lihat tuh mungkin saham-saham syariah sekarang itu banyak bertumbuh, termasuk juga IPO sekarang tuh dominan dengan Banyaknya saham-saham syariah. syariah, betul. Terus juga yang kita lihat juga ini ya pertumbuhan dari industri ini tuh lebih kerasa tuh karena memang udah banyak permintaan-permintaan dari lembaga, industri atau kampus yang pengen diedukasi secara bersama gitu Oke. untuk membahas tentang saham syariah. Jadi kita bisa lihat dari situ sih di lapangannya gitu. Kalau Ya. untuk datanya mungkin spesifikasi detail datanya mungkin nanti ada di website bursa atau di OJK sih. Oke. Kayak gitu. Nah, itu dia ya teman-teman. Nah, mungkin tadi udah bahas saham syariah gitu ya. Mungkin nanti akan ada segmen lainnya ya sebetulnya untuk ngebahas saham syariah dan konven gitu. Tapi kita karena tadi udah ke-spill, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak Bang? Hmm, Apa sih perbedaan ya, dari saham syariah dan saham konven? Atau boleh juga dijelaskan utamanya saham tuh apa sih gitu? Baru oke. nanti perbedaannya. Oke. Mungkin kalau kita bilang ya saham itu apa? Ya saham itu tergantung kita kalau misalnya kita sebagai investor ya saham itu sebuah kepemilikan untuk kita bisa menjadi apa ya sebuah pemilik ya. Pemilik Jadi dari sebuah perusahaan itu jadi kita ya. sebagai pemilik sebuah perusahaan ya untuk kita investasikan itu untuk bisa dapat return di masa yang akan datang gitu. Oke. Dapat cuan lah kita Ya. bilang. Cuma kalau misalnya dari kacamata orang sebagai orang traders ya, Hmm. ya saham itu mungkin sebagai barang ya, sebagai barang bahwasanya ini nilainya itu bisa naik dan turun gitu. Hmm. Misalnya kita beli di harga 200, ternyata harga sahamnya naik 300, ya itu bisa kita jual. Hmm. Dan itu udah ada fatwanya, Oke. itu ada di fatwa nomor 80 tahun 2011 DSN MUI. Jadi semua itu udah halal. Jadi nggak ada yang bilang namanya jual hari ini beli hari ini jual nanti itu haram karena sahamnya belum kita miliki. Enggak, itu udah ada fatwanya dan kita berpegangan sama fatwa itu aja. Kenapa? Karena orang-orang yang di DSN MUI itu nggak mungkin juga orang-orang biasa gitu kan. Itu Ya. orang-orang luar biasa yang namanya udah riset, udah mungkin lebih ke bahwasanya ini ada hubungannya nih antara muamalah Islam dan eh, mekanisme pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia Ya. gitu. Nah kalau untuk perbedaannya sendiri mungkin kalau saham-saham syariah itu mungkin nggak ada yang saham-saham yang produksi mungkin haram ya, kegiatan-kegiatan bisnis yang haram. Contoh misalnya dalam misalnya mungkin rokok mungkin tidak boleh atau Ya. misalnya minuman, bir atau misalnya yang bisnisnya mungkin bisnis bar Mengandung gitu syara gitu ya. ya. Jadi yang sifatnya eh, haram dalam Islam gitu. Contoh ada bunga bank di situ, Ya. itu tidak masuk kategori saham syariah. Jadi bisnisnya intinya bisnisnya dulu sih. Kalau bisnisnya halal, bisnisnya boleh dalam Islam, yaitu termasuk saham syariah. Ya kalau konvensional kan ya semua itu termasuk saham reguler dan konvensional Bisa gitu. Ya dibeli gitu bisa ya. dibeli di akun reguler. Tapi kalau misalnya saham syariah itu nggak bisa. Nah itu seleksi itu sebenarnya tuh ada tiga ya, ada Ya. tiga. Jadi yang pertama itu bisnisnya, yang berikutnya itu dari laporan keuangan. Nah laporan keuangan itu kita lihat dari total utang terhadap aset itu kalau di
Bursa Efek Indonesia itu kita nggak bisa yang namanya membeli ya saham-saham itu yang total utang terhadap asetnya itu nggak bisa lebih dari 45% gitu. Mmm. Yang berikutnya itu ada yang namanya total pendapatan non halal. Mmm. Total pendapatan non halal itu contoh total pendapatannya misalnya 10 miliar. Mmm. Nah, dia pendapatan non halalnya itu 5 miliar. Nah, Mmm. itu tidak termasuk saham syariah kayak Mmm. gitu. Nah, di kasus yang ada sempat ada kan dulu Astra Indonesia itu punya Bank Permata ya. Iya. Bank Permata Astra Indonesia itu halal, saham saham Mmm. syariah. Tapi karena dia masuk di bisnis ada anak usaha bisnisnya itu dari Bank Permata kan bank konvensional. Mmm. Ternyata labanya itu pendapatannya itu dari Bank Permata itu besar. Mmm. Ya otomatis masuk ke screening yang kategori ketiga tadi. Iya. Bahwasanya pendapatannya tidak As lebih dari pendapatan non halal itu tidak lebih dari 10%. Iya. Jadi kayak kalau misalnya si Astra ini udah saham yang halal gitu, Mmm. saham syariah. Namun ketika dia dilihat dari pendapatannya itu ternyata lebih besar porsi tidak halal Iya. daripada halalnya, ya itu bisa dikategorikan tidak saham syariah gitu. Nah, Mmm. tapi saat ini memang Astra ini masuk saham syariah lagi. Mungkin karena melepaskan kemarin kepemilikannya di Bank Permata ya. Bank Permata, Nah, iya. itu banyak case kayak gitu sih. Oke. Nah, berikutnya itu kita ada yang kita sebut tuh ada yang bisa disebut saham syariah sama emiten syariah. Oke. Nah, bedanya itu kalau saham-saham syariah itu ya saham-saham yang udah masuk ini ya, udah Des. masuk screening. Mmm. Udah masuk screening bahwasanya dia udah lolos screening bahwasanya bisnisnya halal, laporan keuangannya juga aman gitu Iya. dari ini. Itu tuh saham syariah, ada total 600-an. Iya. Tapi kalau emiten syariah itu bahwasanya emiten itu yang udah mendeklarasikan bahwasanya ini adalah perusahaan syariah. Mmm. Contohnya bank syariah, hotel syariah, Iya, asuransi iya. syariah. Kalau nggak salah sekarang tuh ada 5 ya, ada 5 emiten syariah itu ada BRIS, ada BTPS, PNBS, JEMAS, sama satu lagi ada bank. Mmm. Nah, itu termasuk emiten-emiten syariah. Jadi kalau dibilang apa sih perbedaannya saham syariah sama emiten syariah? Nah, itu beda. Nah, Mmm. saham syariah itu udah lolos screening, kalau Iya. emiten syariah itu memang udah bahwasanya dia udah mendeklarasikan bahwasanya itu perusahaan syariah, Iya. kayak gitu. Oke, menarik sekali. Jadi Binsik udah mulai kebuka ya, saham itu apa, terus, saham syariah itu seperti apa, Iya, perbedaannya gitu ya. Dan tentunya ketika Binsik mempunyai akun di mhm. sebuah sekuritas itu ada itunya juga ya Bang, Ada 2 ya, khusus ada gitu ya, reguler ya, ada reguler reguler dan syariah. dan SOTS ya, Syariah Mhm. Online Trading Jadi System. jangan khawatir, don't worry gitu Iya, ya, semuanya halal karena heeh, sudah diatur oleh lembaganya itu sendiri ya, yang betul tentu ya memang dia concern banget di syariahnya, betul. DSN MUI ya. Oke. Nah, tadi kita sudah sempat bahas juga, kita tarik lagi ke belakang bahwa SIG itu, Mhm, apa ya, membantu mengedukasi, meliterasi masyarakat. Nah, dalam hal mengedukasi ataupun literasi itu, apa sih tantangannya, Bang? Misalkan, oh ternyata di masyarakat tuh masih banyak yang awam terhadap oke, saham, bahkan apalagi saham syariah gitu ya. iya, Nah itu apa aja sih tantangannya sih Bang untuk literasi saham syariah? oke, thank you Mel. Jadi sebenarnya waktu, khususnya saya ya, Mmm. khusus saya tuh saya dulu sebelum memang di tahun 2020 2021 sampai 2024 itu masih sering lah ketemu orang Mmm. untuk bahwasanya nih kita edukasi di sebuah daerah atau tempat. Iya. Memang tantangan awalnya itu sebenarnya bukan hanya kita mengedukasi saham syariahnya aja, Mmm. tapi lebih tepatnya itu kadang ketika mereka buka rekening dengan menggunakan KTP mereka tuh sebenarnya masih takut gitu. Oke. Nah, itu tantangan juga kan. Terus Mhm. juga ini dananya aman gak, hilang Mhm. gak, gitu-gitu. Mungkin ketakutan apa ya, ketakutan sebagai investor pemula atau orang awam yang mungkin baru mendengar Mhm. atau baru mau mulai, itu kayak gitu. Contoh, eee, waktu di beberapa daerah itu memang mereka, karena kan kalau buka rekening kan udah ada selfie, terus Iya. juga harus buka ada KTP gitu-gitu. Makanya ketika, untuk kita suruh, nanti buka rekening ya, Mhm. rekening syariah, siapin KTP-nya." Wih, dia udah ketakutan duluan, Iya. "Untuk apa? Untuk pinjol ya?" Gitu. Kadang Iya. kadang tantangan ya, Iya. tantangan dan hambatan itu kadang ada aja gitu. Cuma memang kadang kayak, ya nggak mungkin, ada hambatan nggak ada jalan keluar ya. Nah, Iya. saya selalu ngomong gini, kayak gini, bahwasanya akun kalian sama rekening kalian itu Satu nama? satu nama. Mmm. Terus juga nggak ada yang namanya itu kalian itu transfer
RDN ke rekening Rekening. sekuritas. Nggak ada. Kalau misalnya contoh kalian disuruh top up nih, Ya. top up atau store uang masuk ke rekening ya. Kita lihat rekeningnya itu atas nama sekuritas Mmm. atau atas nama bukan atas nama kita atau minta atas nama siapa gitu ya. Mmm. Nah itu jangan mau. Mmm. Asal memang kalau misalnya rekeningnya ke atas nama kita, itu masih aman. Aman. Kenapa? Karena rekening pribadi dan rekening RDN itu nanti jadi satu menyatu gitu. Iya, Di kendalinya dalam ada di kita iya, benar sendiri. di dalam sistemnya itu udah satu gitu. Ya. Jadi nggak ada yang kita yang namanya investasi. Kita mau investasi beli saham tapi kita transfernya ke rekening sekuritas itu setahu saya udah nggak ada ya. Iya. Jadi kayak gitu sih Mel. Jadi Iya. nggak apa ya, nggak ada inilah, nggak ada yang namanya tuh kalau nggak ada hambatan, nggak ada jalan keluarnya gitu. Jadi Iya. saya maksudnya tuh lebih sekarang tuh kayak ya bosnya ini aman, ini sudah diatur. Ya. Terus juga teknisnya kayak gitu tadi gitu kan. Nggak ada pokoknya rekening-rekening yang di luar rekening kalian itu kalian transfernya di situ gitu. Jadi Ya. ini udah satu kesatuan gitu antara rekening pribadi, rekening RDN sama rekening efek nanti. Jadi kayak ya kalian buka rekening tapi itu udah atas nama kalian semua dan itu Ya. semua udah terdaftar sekarang kalau nggak salah di Disdukcapil ya. Mmm. Kita makanya butuh KTP yang kalau misalnya KTP-nya contoh nih belum update, contoh kayak mungkin ada perpindahan wilayah Ya. lalu dia nggak update itu kadang bisa ke-reject ya dalam Oh. pembukaan rekeningnya kayak gitu. Nah terus juga kalau untuk kadang kita ngedukasi gitu juga kadang ada aja yang nyinyirin gitu misalnya contoh, ngapain apa ngedukasi saham ini, saham judi ya gitu. Kadang masih Mhm. ujungnya judi lagi, karena Iya. mungkin anggapannya mereka tuh kayak trading itu ya trading mainan. Mungkin gini ya, lebih ke pola pikir karena kalau Iya. misalnya kita khususnya mungkin trading saham ya, karena mungkin lebih ke jual beli dengan waktu yang cepat. Ya. Kalau misalnya kita anggap itu mainan atau anggap itu hanya sebatas ya udah gue beli saham tapi gue nggak tahu nih Mmm. sahamnya itu apa yang gue beli. Mungkin itu Iya. mindset yang judi. Tapi kalau misalnya oh gue tahu kok nih tadi aku beli saham Sido, ya udah aku beli aja dia karena harga saham turun misalnya contoh harga sahamnya 500 ya aku beli Ya. aja. Kemarin di harga 590 ya terserah gue lah uang gue sebagai investor ya bisa gue jual lah kayak gitu. Jadi Mmm. sebenarnya ada aja kadang nyinyirin kayak Ya. gitu tapi memang ya lapangannya memang seperti itu gitu. Tapi kita tetap berusaha lah, Ya. tetap nggak ada yang namanya sifatnya kayak ya hambatan pasti ada aja tapi kalau misalnya kita berhenti ya semua itu pasti akan berhenti juga kayak gitu Ya. sih. Jadi orang-orang yang seharusnya bisa dapat ilmu yang benar dengan pola pikir dia yang keras ya coba kita lembekkan lah secara perlahan kayak gitu. Oke, jadi, tantangan ya akan selalu ada, Ada tapi aja. dari SIG sendiri akan selalu, ada solusi untuk Betul. tantangan tersebut Gitu. ya. Karena tadi ya lumayan juga sih berarti, ya kalau dibilang berarti ya lumayan kritis Hmm, bolehlah ya. iya. Maksudnya dengan KTP takut pinjol karena di Iya. mindset masyarakat tuh kalau udah KTP tuh pinjol gitu ya. Pasti itu. Padahal di industri kita pun udah mengikuti perkembangan teknologi ya, yang Iya. dimana kita sudah bisa online dan Betul. cukup untuk, foto KTP. Nah, cuman Betul. mungkin nanti bisa dilihat juga apakah sudah terdaftar di OJK atau belum begitu ya Iya. untuk sekuritasnya itu Ya, sendiri gitu. pasti Itu benar. aja sih ya. Oke, Minsik itu dia. Nah, kita udah bahas tentang masa lalu masa lalu SIG gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih ke depannya, visi dari SIG ke depannya tuh seperti apa sih, Bang? Oke, coba Oke, mau ditampil di layar? tampilin aja. Jadi ada. Mohon izin operator. Nah ini. Nah sebenarnya kita dari pembentukan ya dari awal kita berdiri sampai kita sudah berbadan hukum. Sebenarnya visi SIG itu memang ya dulu kita nggak ada kepikiran visi bahwasanya kita ada community profile kayak gini tuh. Mmm. Bahwasanya kita visinya tuh menjadi wadah ya, wadah Ya. literasi media informasi di bidang investasi syariah khususnya di Indonesia Ya. yang beretika, profesional serta mendukung kemajuan dan kemandirian investor dalam negeri ya. Itu sih jadi kita pengen itu kayak investor dalam negeri itu lebih mandiri, Ya. lebih kritis, lebih maju lagi, terus juga lebih profesional agar mungkin investasi syariah dia ke depannya itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Ya. Ya kalau misi dari SIG itu memang kita menjadi platform nomor 1 ya. Siapa sih yang nggak pengen jadi nomor 1 gitu Iya, kan. betul. Terus terpercaya juga, terus nanti meningkatkan literasi dan inklusi serta nanti ya kita tetap memberikan edukasi sih. Karena
tanpa edukasi juga orang nggak bakal tahu tuh saham syariah itu apa gitu. Jadi kayak termasuk nanti motivasi pada seluruh kalangan akan pentingnya mungkin investasi syariah. Kayak gitu sih kurang lebih jadinya. Oke, mudah-mudahan bisa ini ya, Mm-mm. apa namanya, terwujud gitu ya Ya, visi misinya di masa depan. Nah, oke kalau boleh tahu nih Bang, menurut Abang, gimana sih prospek dari pasar modal syariah untuk ke depannya? sesuai data yang tadi mungkin kita singgung ya, prospek pasar modal syariah atau khususnya industri saham syariah gitu ya. Jadi karena memang akan selalu bertumbuh dan kalau kita bilang masih kecil ya dari negara lain. Jadi Mmm, kayak ya kita kan compare dari negara tetangga atau ya, negara lain ya untuk pasar modalnya. Kalau saya lihatnya masih selalu bertumbuh ya karena memang IPO-IPO sekarang itu juga, ini sahamnya saham syariah semua gitu. mmm, Jadi kayak bertumbuh itu pasti bertumbuh gitu ya. Karena ngelihat sesuatu hal dan orang-orang investornya juga belum terlalu paham untuk investasi saham syariah. Jadi kayak ya masih ada bertumbuh lah. ya, Bertumbuh jumlah investornya, bertumbuh emiten-emitennya, bertumbuh saham-sahamnya, termasuk nanti bertumbuh dari jumlah transaksi dan kapitalisasi pasarnya gitu, ya, khususnya di pasar modal syariah. Ya kalau saya sih yakin sih masih agak selalu bertumbuh karena ya. memang ya kita sendiri aja pengen portofolionya bertumbuh gitu ya, apalagi industrinya kayak gitu. Oke, siap. Oke, itu dia ya Iya, menurut Bang Albi dan ya kita aminkan ya teman-teman mmm, semuanya karena ya itu sangat berpengaruh juga ya terhadap perekonomian di iya Indonesia betul. ya. Oke, selanjutnya nih Bang sebelum ini kita udah berbincang agak lama juga Heeh, ya. Mungkin ada pesan gitu ya untuk mhm, Abang, bagi generasi muda gitu iya. terhadap investasi khususnya di saham syariah. Ini pernah saya bahas termasuk kemarin morning meeting bareng SIG ya. Itu sempat ngebahas, ada yang nanya gitu, Mhm. salah satu pengurus, "Bang, kita berat nggak sih Bang bawa nama syariah?" Gitu. Itu Oke. itu selalu nggak tahu kenapa selalu terngiang gitu ya, Iya. pertanyaan itu. Tahu nggak saya jawabnya apa? Mmm, Mungkin saat ini berat, mmm. tapi di akhirat enggak. Udah tujuannya akhirat ya, Masya Allah, Iya jadi oke. kayak, mungkin saat ini kita Mhm, membawa nama ini berat gitu ya, ya, tapi nanti di akhirat kita ada alasan gitu. Bahwasanya kalau misalnya ditanya, "Apa sih, bukti nyata kita untuk agama?" Gitu ya. ya, Ya ini kita bisa ngedukasi, saham-saham atau ngedukasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan secara pribadi, ataupun keluarga secara mandiri dengan prinsip syariah gitu. mmm, Karena kan mungkin ya, dulu saya mikirnya gitu, saya nggak pernah bisa, jadi seorang ustadz gitu ya, untuk membahas fikih dan lain-lain. mmm, Saya juga mungkin nggak bisa menjadi seorang dai yang ya, untuk bisa setidaknya membawa orang mengajak dalam kebaikan gitu. Nah tapi satu sisi ada yang bisa saya bawa nih, bahwasanya, oh saya bisa membawa itu mengajak orang-orang biar bisa, eee, mengelola keuangan itu dengan prinsip syariah. mmm, Jauh dari riba, jauh dari horor, ya itu kan mungkin ada pahala tersendiri menurut ya, saya, tapi nanti menurut hukum akhirat kita nggak tahu ya, tapi memang itu, agama yang saya percaya, ya, dalam agama saya memang, ya itu tadi, bawa nama saya memang berat tapi semoga menjadi ringan di akhir kelak gitu. ya, Terus, yang memang yang saya pernah, eee, pikirkan juga, komunitas ini tuh atau perkumpulan itu bisa menjadi wadah dakwah ya, mmm, untuk semua teman-teman ya, atau teman-teman juga bisa ngerasakan menjadi ladang dakwah untuk bahwasannya ya ada impact ya untuk sebuah, perkumpulan ladang dakwah bahwasannya kita nggak ini ya, nggak menutup kemungkinan bahwasannya tempat ini menjadi tempat yang baik nih bagi semua orang gitu. ya, Jadi bukan hanya satu orang, 2 orang, tapi bisa untuk semua orang. Jadi bisa menjadi tempat sesuatu yang baik lah bagi untuk pengurusnya, membernya, atau mungkin orang-orang yang pernah kita edukasi sebelumnya. Kayak gitu sih. Jadi menjadi tempat ladang dakwah dan menjadi sesuatu yang baik di akhirat kelak, kayak gitu. karena sejalan dengan ini ya prinsip, Heeh, Islam bahwa manusia sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia iya, lainnya, begitu itu ya. Jadi ini bener, adalah sebagai sarana begitu ya Bang ya. betul. Luar biasa sekali. Wah teman-teman ini udah nggak kerasa nih dari tadi kita bahas sejarahnya SIG seperti apa yang diawali dari cuman
ya kenalan yang tidak disengaja di kafe pada akhirnya bisa membuat komunitas yang sangat, apa ya, ada, aksi nyatanya gitu ya Iya, untuk perkembangan, pasar modal syariah itu sendiri. Nah, betul. sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement nggak nih dari Bang Albi? Mhm, Dan bagaimana sih cara, orang-orang yang khususnya nih teman-teman yang belum tahu SIG gitu ya, mhm, gimana sih cara terhubung dengan SIG? Mungkin oke. bisa diinfokan sebelum nanti kita Kalau untuk closing statement tadi mungkin udah termasuk closing oh, statement ya, oke. tapi nggak apa-apa, bahwasanya kita pasti menentukan atau menemukan tempat yang baik, tempat yang terbaik dari yang baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita, di suatu tempat bahwasanya kita ngerasa, "Wah, ini nyaman buat aku, tempatnya itu kayak positif banget, terus Mmm, aku ngerasa bertumbuh," ya silakan gitu. Jadi kalau misalnya tempat-tempat yang ngerasa buat kayak kita jauh, merasa lebih tinggi hati ya, gitu atau kita merasa kita jauh dari, Tuhan gitu ya, jauh dari Allah, itu kalau bisa itu bisa dipikirkan ya, gitu. Cuma kalau misalnya kita menemukan tempat-tempat yang contoh kayak wadah atau komunitas yang ngerasa kita, "Oh, kita ini di sini merasa bertumbuh, kita merasa punya keluarga, kita merasa disayangin," gitu. Itu kayak kadang ngerasa kayak, "Ini rumah keduaku ya," atau misalnya, "Ini mmm, keluarga keduaku." Jadi kayak kadang ada aja yang kayak gitu. Makanya di sini kita, selalu ngerangkul ya, baik orang-orang yang baru gitu, di tim SIG yang sekarang tuh baru-baru, tapi mhm, ngerasa semua tuh mereka ketika ketemu sama alumni atau senior-seniornya kadang sudah klop gitu. Nah itu mhm, kadang kita nggak tahu, kadang baru kenal tapi ketika bertemu itu udah ngerasa kayak udah kenal lama. Nah itu mmm, itu kadang yang kita rasain sama teman-teman rasanya di SIG ya. mmm, Tapi untuk kita bisa terhubung ya di, Syariah Investor Generation, mhm, kita sebenarnya ada Instagram itu oke, Syariah Investor Generation, di-follow ya jangan lupa. Terus boleh kita juga ada di-follow. TikToknya juga, Syariah Investor Generation juga. Ya. Ketepatan Mbak Meli adminnya. Jangan lupa di-follow ya teman-teman semuanya. Terus kita juga ada di LinkedIn juga, nanti mungkin ini kita ada di YouTube Ya, mungkin ya untuk buat awal ya. Terus nanti kita ada, sama yang institut ya, itu ada SIG Institute. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin mengambil sertifikasi atau mhm, pengen bisa menunjang karirnya nih di pasar modal atau pengen, "Bang aku pengen kerja di pasar modal, stepnya apa?" Gitu ya, konsultasikan aja langsung ke SIG Institute tuh bisa kalian temukan di Instagram atau di, TikTok, di sosial media lainnya, gitu, Mel. oke. Oke, itu dia perbincangan dari, Minsik Talk kali ini Mhm, ya. Jadi pada apa namanya, eee, podcast kali ini memang pertama kali ya kita mhm, launching dan ya tak kenal maka tak sayang itu. Jadi kita udah kenal ya, sama-sama kenal gitu ya. Oh, SIG itu seperti ini dan apa aja yang bisa teman-teman ambil dari, SIG mhm. gitu ya. Nah, nanti tentunya di episode-episode selanjutnya akan lebih menarik lagi, kita akan kupas tuntas mengenai pasar modal syariah dan tentunya kita akan menghadirkan para narasumber yang sangat luar biasa Ya, yang concern di bidangnya masing-masing. Tentunya jangan lupa di-like, subscribe, teman-teman ya dan di-share juga begitu. Karena ini merupakan, sarana dakwah juga ya iya bagi kita betul. semuanya. Oke itu dia, podcast kali ini. Terima kasih teman-teman, atas waktunya untuk meluangkan waktunya melihat podcast ini. Terima kasih, saya Melisti Mariam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh say Waalaikumsalam. dadah.